6 bulan setelah usaha burger ini berjalan, saya menikahi mahasiswi IAIN ya. Jadi beda kampus nih ceritanya, tapi kami sama-sama aktivis di Pelajar Islam Indonesia. Jadi udah deket, udah akrab, yaudah saya ajakin nikah dengan satu gerobak burger. Nah, itulah cerita awalnya kita membangun bareng-bareng, jualan bareng, dari acara ke acara, dari sekolah ke sekolah, diusir-usir aparat, diusir pas acara, ternyata acaranya batal. Aduh, udah terbiasa nih buat kita. Di awal-awal saya agak shock ya, yang awalnya memang dari orang tua itu tidak ada background wira swasta, juga di beliau sendiri. Jadi memang tantangan pertama bagi kami untuk memilih jalan ini memang dari orang-orang terdekat. Rata-rata tidak percaya lah akan pilihan ini akan membawa kepada hasil yang diharapkan dalam tanda kutip pemahaman umum ya. Jadi kalau dari orang tua, dari keluarga itu kan seakan-akan jadi PNS itu segalanya ya. Jadi kalau sekolah, kalau kuliah nggak jadi PNS nggak sukses gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Manbayu bersama sparring partner saya, istri saya tercinta, nanti Ezi Fitriana. Kami sama-sama di perusahaan PT Tom Burger Group dan juga PT Saribumi Prasada. Tom Burger Group saya jadi direkturnya, di Saribumi Prasada Ezi jadi direkturnya gitu. Tom Burger Group itu dimulai dari proposal kewirausahaan, PKM kewirausahaan di UNAN tahun 2004, karena saya mahasiswa UNAN angkatan 99 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang. Waktu jadi aktivis di Pelajar Islam Indonesia itu sering keluar daerah, keluar kota, keluar provinsi, acara-acara nasional gitu ya. Jadi pernah suatu ketika saya kunjungan kerja ke PII yang di Sumatera Utara, saya diajak teman-teman untuk makan burger di sana gitu loh. Jadi ya sebelumnya pernah nyobain burger western ya, yang bermerek, dan itu sangat mahal banget ya. Jadi saya excited banget ketika ada burger lokal which is bisa nyamain lah ya untuk lidah dan kantong mahasiswa. Dan ceritanya waktu itu di Sumut itu, di USU ya ceritanya, di gerbang USU. Yang punya gerobak itu mahasiswa. Dia punya 3 gerobak dan sudah bisa beli mobil ya. Jadi, wah keren banget nih ya. Dia mahasiswa dan tapi udah bisa beli mobil gitu loh. Saya terinspirasinya tahun 2000 ya, butuh 4 tahun untuk eksekusi ide-ide besar ini ya. Karena memang ya banyak cobaan dan tantangannya untuk mewujudkan ide-ide ini. Jadi 2005 dapat bantuan dari Dikti 5 juta, saya belikan gerobak burger, udah jualan burger awalnya. Waktu itu nama programnya PKM Kewirausahaan untuk jualan burger di kampus. Jadi mulailah jualan burger di kampus di UNAN September 2004 dengan beberapa orang teman yang masih kuliah waktu itu. Dan 6 bulan setelah usaha burger ini berjalan, saya menikahi mahasiswi IAIN ya. Jadi beda kampus nih ceritanya, tapi kami sama-sama aktivis di Pelajar Islam Indonesia. Jadi udah deket, udah akrab, yaudah saya ajakin nikah dengan satu gerobak burger. Nah, itulah cerita awalnya kita membangun bareng-bareng, jualan bareng, dari acara ke acara, dari sekolah ke sekolah, diusir-usir aparat, diusir pas acara, ternyata acaranya batal. Aduh, udah terbiasa nih buat kita berdua gitu ya. Memang ngerintisnya di lapangan gitu loh. Ketika memulai usaha dengan 1 buah gerobak burger, kemudian saya pada waktu itu juga baru tamat ya di IAIN Imam Bonjol Padang, dan waktu itu memang tidak punya rencana untuk
jualan gitu. Tidak ada membayangkan setelah menikah itu akhirnya jadi pedagang ya. Jadi tapi memang ini dipaksa tersesat ke jalan yang benar nih kayaknya. Jadi akhirnya saya juga ikut ya dengan apa yang beliau jadikan patron kehidupan, dan kami memilih untuk jadi wira swasta. Nah, tentu di awal-awal saya agak shock ya, yang awalnya memang dari orang tua itu tidak ada background wira swasta, juga di beliau sendiri. Jadi memang tantangan pertama bagi kami untuk memilih jalan ini memang dari orang-orang terdekat. Rata-rata tidak percaya lah akan pilihan ini akan membawa kepada hasil yang diharapkan dalam tanda kutip pemahaman umum ya. Jadi kalau dari orang tua, dari keluarga itu kan seakan-akan jadi PNS itu segalanya ya. Jadi kalau sekolah, kalau kuliah nggak jadi PNS nggak sukses gitu. Jadi ini merupakan sebuah sarana pembuktian juga bagi kami, dan ini menjadi trigger juga. Dan tantangan itu memang tidak mudah. Di awal-awal memang bagus ya, kita bisa beli motor ya di awal itu walaupun nyicil. Kemudian ketika usaha yang kita jualan di kampus ini kemudian banyak kompetitor, lalu ternyata kompetitornya itu waktu itu di pihak rektorat, ada dekanat ya yang karyawannya juga mau jualan seperti kita, dan akhirnya karena kita numpang karena program PKM, habis masa programnya kita disuruh pergi dari kampus. Nah ini pengalaman pertama, kita diusir ya, kita diusir dari kampus, nggak boleh jualan di kampus. Akhirnya kita nyari-nyari. Tentu butuh waktu ya, ada butuh waktu 1-3 bulan ya, 1-3 bulan mencari lokasi di luar, dan tentu itu jadi tantangan berat bagi kami. Di sela-sela itu kami sempat jualan gorengan untuk bertahan hidup. Kita juga nggak pernah bikin gorengan sebenarnya. Gimana cara bikin goreng, gimana cara bikin bakwan seperti apa. Jadi akhirnya kami keliling-keliling cari orang jual gorengan yang rame, kemudian nongkrong di situ, modal 10.000 beli gorengannya, makan, lalu beli lagi makan supaya bisa lama di situ. Jadi mulai dari mereka prepare sampai mereka jualan kami tongkrongin, lihat bagaimana mereka ngaduk, bagaimana mereka goreng, bagaimana alat-alat yang digunakan kami pelajari, dan beberapa hari kami lakukan itu, dan akhirnya kami coba. Dan juga bertanya juga ke orang pasar ya, gimana tepung, jenis tepung untuk gorengan, bagaimana cara gorengan tuh bisa kriuk dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita bisa trial and error setiap hari, tapi alhamdulillah apa yang kita tes itu terjual, ya kan, tapi berubah-ubah rasanya setiap hari gitu kan. Tapi alhamdulillah pelan-pelan akhirnya gorengan kita laku juga. Bisa lah bertahan hidup sampai 4 bulan ya waktu itu ketika kita off jualan burger gitu. Sampai orang tua datang ke tempat kos kita, lihat kita jualan gorengan, mantan aktivis, kemudian juga mantan S1 juga kuliah, kalian jualan gorengan gitu. Orang tua pada nangis ya. Kalau bagi kita ya biasa-biasa aja, karena ini sebuah pilihan. Dan pilihan itu harus kita pertanggungjawabkan, dan kita harus buktikan pilihan ini memang pilihan terbaik kita untuk kita dan orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai gitu. Jadi banyak hal nih kisah-kisah kita, sampai kami juga dalam kondisi itu 1 minggu makan Indomie ya. Ya sebenarnya orang tua punya ada beras ya, kita kan di sawah, kita petani sebenarnya, ada sawah gitu, tinggal telepon minta beras bisa gitu kan. Tapi karena memang kita malu ya, kita ini harus kita pertanggungjawabkan, dan kita udah nikah loh gitu kan, masa masih minta ke orang tua gitu. Akhirnya 1 minggu ya kita makan Indomie berdua. Dan Indominya juga ngutang ke warung tetangga sebelah. Sampai Daif namanya di komplek Belimbing itu, Daif. Daif itu nanya, "Badai mi kami saya tarik kodanya." Iya saya jawab, "Ya itu yang kelamak gini ya dah." Jadi ya seperti itu ya. Jadi akhirnya dapatlah lokasi, ya kan, dapat lokasi, kemudian bisa berjualan burger lagi, ada karyawan 1 orang, alhamdulillah rame. Lalu
satu persatu teman-teman juga tertarik untuk pengembangan burger ini. Akhirnya ada teman-teman yang menawarkan, ini saya ada modal, kalau kita buka cabang lagi gimana, tapi saya nggak bisa kelola gitu kan, jadi minta ke kita untuk kelola. Jadi terjadilah kolaborasi dengan beberapa teman sampai buka 5 outlet ya, 5 outlet burger yang kita kelola di awal-awal itu. Ya ada beberapa lokasi di Padang dan juga ada di Padang Panjang. Itu yang jualan burger belum banyak. Burger ini masih makanan aneh ya di Sumatera Barat ya. Kadang waktu kita jualan itu udahlah saya pakai jilbab gitu kan. Kemudian Pak Tom jenggotnya juga waktu itu masih panjang ya kan. Lalu masih ditanya, ini burgernya halal apa enggak gitu. Jadi memang seperti itulah keadaannya waktu itu. Burger ini masih makanan yang tergolong ya makanan orang asing lah ya. Jadi masih dipertanyakan kehalalannya. Dan akhirnya beberapa waktu berjalan, kita sampai 20 outlet pada waktu itu. Tahun 2009-2010 ya, kita coba masuk ke bisnis kanvas ya. Jadi bikin roti goreng yang isi coklat panjang, dikasih nama merek Easy Bakery waktu itu. Coba pasarkan ke lingkungan sekitar, itu peminatnya banyak, pelan-pelan berkembang. Saya coba masukin ke kanvas yang ada di Kota Nanampe, bikin dari setengah karung, 1 karung, sampai akhirnya berkembang jadi 60 karung. 20 karung sehari dengan karyawan 60 orang. Jadi pabrik kita itu berproduksi 24 jam sehari ya. 26 jam ya kalau istilah Bu Ezi kemarin. 26 jam maksudnya karyawan yang kemarin itu masih ketemu sama karyawan yang masuk hari ini gitu loh. Jadi tidak nonstop terus, putar terus. Akhirnya sampai 2013 bisnis itu diamputasi ketika lagi diputusin ketika lagi sayang-sayangnya. Kenapa? Satu, kita ternyata kehilangan cash waktu itu. Kita tidak ada duit untuk bayar supplier lagi. Kita nggak ada duit untuk bayar bank lagi. Kita nggak ada duit buat bayar karyawan waktu itu. Saking parahnya kondisi waktu itu. Akhirnya dengan terpaksa, dengan derayan air mata itu bisnis itu kita cut. Kita hentikan produksinya, ke supplier kita bilang kita nggak produksi lagi dan kita akan melunasi, langsung melunasi hutang tersebut. Dan mobil kita waktu itu hijat 1000, tapi kerugian kita waktu itu 1 Avanza. Itu ya jadi sesuatu yang berat ya buat kita hari itu. Dengan beban segitu kita ya dikejar-kejar hutang, debt collector, sama supplier. Ada yang bisa nerima dengan baik, ada yang mulutnya penuh dengan kebun binatang gitu ya. Itu jadi santapan sehari-hari buat kita waktu itu ya. Tapi kita selalu berkomitmen pada siapapun, baik teman, stakeholder, itu kita selalu akan melunasi hutang kita ya. Alhamdulillah pelan-pelan itu bisa kita lunasi. Dan bagi supplier-supplier yang baik, alhamdulillah sampai saat ini masih jadi supplier kita gitu. Jadi begitu ceritanya. Ya, bagi kita sih ini jadi sunatullah ya, dan sudah jadi bagian dari diri kita, dan kita melihat passion kita udah oke nih, udah klop di sini, dan kita jadikan ini udah sebuah jihad iqtisadi ya, jihad di bidang ekonomi, jadi jalan buat kita buat bisa menebar rahmat buat alam ini. Makanya ini menjadi strong why kami. Kenapa kami harus benar-benar fokus dan bisa membesarkan bisnis ini. Pencapaian di hari ini kami sangat bersyukur ya, Tom Burger sudah berusia 17 tahun, karena untuk sebuah bisnis memasuki usia 10 tahun itu merupakan sebuah
fase-fase yang tidak gampang. Karena 50% bisnis itu tutup di bawah 5 tahun. Ya. Kemudian 90%-nya tutup di bawah 10 tahun. Hanya 10%, bahkan nggak sampai 10% yang itu mampu bertahan di atas 10 tahun. Dan ketika fasenya sudah melewati fase 10 tahun, itu biasanya sebuah bisnis sudah mengalami fase yang established. Artinya dari segi pengalaman pebisnisnya, kemudian dari segi produk yang sudah diproduksi itu sudah bisa dinyatakan diterima oleh masyarakat. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan. Dan ini merupakan sebuah pencapaian dan kesyukuran bagi kami. Tentu sebuah bisnis ujung-ujungnya mengharapkan hasil ya. Kalau tidak mengharapkan hasil itu berarti sosial. Jadi konsekuensi dari bisnis tentu harus ada keuntungan, dan alhamdulillah sejak merintis sampai sekarang akhirnya kita sudah bisa untuk hidup baik ya. Kemudian untuk hidup kita itu sudah merasa cukup ya untuk kehidupan kita berkeluarga. Kemudian karyawan juga bisa sejahtera sampai hari ini, dan kita juga bisa memberikan santunan juga dari perusahaan sebagai bentuk responsibility kita kepada masyarakat. Yang terbesar itu ya seperti yang disampaikan Pak Tommy tadi. Artinya kalau kita memang sudah merasa cukup dengan kehidupan kita, tugas kita berikutnya adalah bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih. Jadi makanya kami tidak mau dan tidak suka untuk merasa cukup ya dengan yang ada, karena memang ke depan kita harus lebih bertumbuh lagi. Artinya kita berbisnis bukan hanya untuk diri kita, tapi bagaimana bisnis kita ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Jadi makanya kami kemarin itu berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat perusahaan baru. Jadi dengan modal pengalaman yang sudah kita miliki di perusahaan yang pertama, kemudian kita develop perusahaan baru yang bergerak di bidang pengolahan kelapa. Kita tahu bahwasanya Indonesia ini adalah negara penghasil kelapa terbesar nomor 1 dunia. Luas hamparan kelapanya dan jumlah pohon kelapanya itu terbesar di dunia. Akan tetapi di sektor hilir, di sektor industri hilirnya kita masih nomor 2 setelah Filipina, dan ini adalah peluang terbesar bagi startup dan pebisnis muda untuk bisa bergerak di sektor hilirisasi pengolahan kelapa ini. Jadi ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap bangsa kita ya, terhadap potensi yang ada, bahwasanya kelapa di Indonesia itu masih milik masyarakat ya, tidak seperti dengan kelapa sawit yang itu tidak bisa sedikit-sedikit. Kalau kelapa sawit itu harus mainnya gede ya, harus industrialisasi dan itu harus pabrikan besar. Dan kalau industri kelapanya itu dimiliki oleh masyarakat, kemudian tinggal bagaimana kita mengelola hilirisasinya. Dan ternyata produk hilir dari kelapa itu sampai 500 produk ya, hilirisasi dari produk kelapa. Nah, Indonesia itu baru bisa membuat hilirisasi olahan kelapa baru 70 produk. Nah, sementara kita adalah penghasil kelapa terbesar di dunia. Nah, kan ada gap ya, ada gap yang harus memang kita isi itu, dan kami mengambil peluang itu dengan mendirikan sebuah perusahaan baru, Saribumi Prasada, yang bergerak di bidang pengolahan hilirisasi kelapa. Dan saat ini produk yang sudah kita produksi ada minyak virgin coconut oil dan minyak goreng kelapa. Kemudian juga kita sudah memproduksi juga santan segar yang kita distribusikan ke pabrik-pabrik rendang, karena Payakumbuh ini adalah kota rendang ya, dan belum ada suplai bahan baku untuk industri rendang yang sudah berstandarisasi SNI dan HACCP. Dan kita Saribumi Prasada satu-satunya di Sumatera Barat pensuplai industri rendang yang sudah terstandarisasi Hygiene dan sudah mendapatkan sertifikat dari Balai POM dan MUI. Kalau pemasaran untuk burger itu kita memakai
dua pola ya, offline dan online. Untuk yang offline-nya, pemasaran outlet burger itu dengan menggunakan pola franchise, juga disupport oleh iklan berbayar, Instagram, dan Facebook Ads. Untuk produk yang abon bayi, itu kita pasarkan secara online dan kita mempunyai gudang juga di Jakarta. Itu adalah efek dari pandemi kemarin ya. Begitu pandemi di tahun 2020 itu kita kehilangan 90% omset kita, sehingga kita harus mikir cara-cara baru. Gimana sih ini kalau kita nggak menemukan cara baru, kita akan kolaps ya. Ini akan tinggal cerita nih Tom Burger nih. Akhirnya di 2020 itu kita meng-create produk baru abon untuk bayi, dan itu kita push dengan iklan, sehingga dalam beberapa bulan itu bisa menghasilkan omset yang luar biasa dan bisa menutupi kekurangan omset yang dari penjualan di pabrik Tom Burger sebelumnya. Nah, dan setelah pandemi di 2021 dan 2022 ini semuanya mulai pelan-pelan bisa normal kembali. Dan itu semuanya menemukan pola yang berbeda, tidak sama dengan yang pertama, sehingga kita harus menyesuaikan dengan dengan kondisi kekinian. Makanya kita harus selalu update dan belajar terus. Jadi di PT Tom Burger Group kita lebih berfokus kepada produksi aneka roti, aneka daging-daging, isian untuk burger, dan untuk jualan, karena basic kita kan jualan di outlet-outlet nih. Jadi outletnya sekarang udah jumlahnya udah ratusan yang menyebar di seluruh Sumatera dan beberapa di Jawa ya. Dan paket-paket kemitraan yang kita miliki itu dimulai dari 8,5 juta, ada yang 17 juta, 45 juta, dan lain-lain segala macam. Tidak perlu banyak modal untuk bisa bergabung dengan Tom Burger. Juga nanti bagi ibu-ibu juga bisa untuk bergabung, jualkan produk-produk kita dengan program reseller. Nanti bisa komen di bawah ya, ibu-ibu dan calon-calon mitra yang mau mengembangkan Tom Burger di rumah dengan menjadi reseller. Bagi kita semua ya, teman-teman, Bapak Ibu yang punya niat ya, punya ide bisnis ya. Sebenarnya dalam berbisnis itu tidak perlu banyak mikir ya, karena 90% bisnis itu terletak pada action kita. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita memulai bisnis itu, memulai ide bisnis itu. Dan ketika kita memulai itu jangan banyak mikir ya, jangan banyak mikir dulu. Yang terpenting yang pertama, ketika kita memulai, fase pertama itu adalah lakukan. Kemudian setelah kita lakukan, yang penting cukup dulu untuk makan, cukup dulu untuk dapur kita, ya kan? Jangan buru-buru dulu untuk ekspansi. Nah, terkadang kala kan kita nggak sabar nih, ketika buka 1 outlet, kemudian sudah untung, lalu buka 5 outlet, 10 outlet, 20 outlet gitu kan, sementara sistemnya belum ada. Jadi untuk tahap awal nggak pakai mikir, nggak banyak teori, yang penting jalani dulu kecil-kecil, bersabar ya. Kemudian sudah dapat dapat formulanya. Lalu fase yang kedua adalah fase systemizing, bagaimana kita pelan-pelan membuat sistemnya. Kalau kita punya karyawan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya kan? Kemudian jam masuknya kapan, jam keluarnya kapan, sehingga sistemnya berjalan. Nah, fase berikutnya bagaimana meningkatkan profit ya. Mulai dari awalnya mungkin 100.000 sehari, bagaimana bisa naik jadi 300.000, 500.000. Fokus dulu untuk itu. Nah, setelah sistemnya ada, profitnya udah naik, baru kita ekspansi, pengembangan. Nah, setelah pengembangan, maka selanjutnya baru kita pada fase freedom. Artinya bisnis kita jalan dan kita punya waktu luang gitu.
Demikian Bapak Ibu semua, kisah kami ya yang kami sampaikan pada Denai TV pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terlebih bagi couplepreneur ya, suami istri yang menjalani bisnis. Dan bagi kami bisnis ini menjadi pilihan dan ini adalah kebahagiaan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.